Halo, salam jumpa untuk teman-teman yang terkasih kelas retorika dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga masih dalam keadaan sehat kalian ya. Teman-teman, kita berjumpa kembali dalam materi perkuliahan hari ini, Sejarah Gereja Indonesia atau secara khusus Sejarah Gereja bagian Sumatera Selatan. Kita hari ini berjumpa di hari Senin, tanggal 21 September 2020. Kita akan melanjutkan beberapa pembahasan kita hari ini selama kurang lebih 20 atau 30 menit ke depan. Sebelum kita lanjut ke materi, di pembahasan minggu yang lalu di video ini ada satu pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab dari Paulus Tegar Setiadi ini ya. Kemarin saya menjelaskan tentang pos misi dan ada pertanyaan kenapa pos misi Sumatera itu di Padang, kenapa tidak di Medan yang telah menjadi Keuskupan Agung atau juga di Palembang. Saya akan menjawabnya seperti ini. Jadi teman-teman begini, pada waktu itu kita tidak tahu daerah mana yang lebih berkembang ketika misi itu hadir ke tanah Sumatera. Dan pada waktu itu juga belum ada pemetaan yang definitif kita katakan. Hanya saja ketika Hindia Belanda memutuskan tempat ini, saya kira mereka memiliki beberapa kriteria tentunya, dan yang saya lihat adalah soal lebih ke arah tempatnya yang menurut saya gimana ya, berada di tengah-tengah. Seperti kita katakan kemarin kalau kita lihat petanya seperti ini, mudah-mudahan masih kelihatan. Di sini kelihatan. Nah, kalau dari tempat yang strategis, memang di wilayah Sumatera itu pos misi yang strategis ya ada di Padang. Soal strategis, artinya kalau di Padang mudah menjangkau dimanapun, kemanapun di seluruh wilayah Sumatera kita katakan. Nah, persoalannya adalah di Sumatera itu kan wilayah juga kepulauan, maka satu ditempatkan di daerah kepulauan yakni di Bangka, pos misi di Sungai Selan, lalu satu lagi di pos misi Batavia. Maka lebih alasannya menurut saya si alasan strategisnya, karena belum ada waktu itu, jangankan Keuskupan Agung, keuskupan juga belum ada, masih berbentuk vikariat pun kita katakan Palembang dan Medan juga belum dilihat seperti sekarang ini, berkembang seperti sekarang ini. Jadi belum kelihatan dulu pemetaan itu. Sehingga menurut saya alasan pos misi dibuka di Padang, di Sungai Selan dan di Batavia lebih ke arah tempat yang strategis. Dan pada waktu itu gini, dalam sejarahnya tidak mesti bahwa Palembang, Bengkulu, Jambi, Lampung itu dilayani dari satu pos misi. Kenapa? Karena pada waktu itu kekurangan tenaga misionaris kita katakan. Misalnya yang ada di pos misi Sungai Selan atau Padang ataupun juga Batavia, tarik ulur. Kadang-kadang di pos misi Sungai Selan kosong, tidak ada pastor, tidak ada orang atau misionaris yang ada di situ. Entah itu ditarik kembali ke negeri asalnya, ataupun meninggal dunia, atau alasan apapun ditarik ke tempat lain dan seterusnya. Dan ketika pos misi itu kosong, tidak ada siapa-siapa, nah pos misi yang berdekatan itulah yang melayani. Maka pos misi Batavia kadang melayani Lampung, Palembang, Bengkulu, pos misi Sungai Selan juga sama, pos misi Padang juga sama. Jadi alasan lebih ke arah tempat yang strategis karena pada waktu itu ya dari kita katakan dari Belanda sendiri menarik ulur tenaga misionaris mereka. Jadi pos misi itu ditempatkan di daerah yang strategis. Ketika ada misionaris yang hadir di situ, mudah untuk menjangkau daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Padahal atau faktanya tetap sulit kita katakan. Kita tahu bahwa Medan pada waktu itu sangat sulit, apalagi sekarang pun sangat sulit. Ada beberapa tempat yang sulit untuk ditempuh, apalagi zaman dahulu keterbatasan transportasi, lalu infrastruktur jalan yang juga
belum memadai seperti saat ini, sehingga juga tetap ada hambatan. Tapi sekali lagi menurut saya ini tempat yang strategis. Karena menurut perkembangannya bahwa Palembang itu lebih berkembang, kemudian umatnya, soal tenaga-tenaga pastoral, soal apa kita katakan ya, jumlah umat yang bertambah, perkembangan umat yang bertambah, lalu juga yang berkembang itu di wilayah Medan, itu perkembangan kemudian. Kalau teman-teman ingat, seminari menengah yang ada di Siantar, seminari Kristus Sacerdos, itu yang saya tahu itu asalnya dari Padang dulu. Dibuka awalnya dulu di Padang. Tetapi karena dalam perkembangan waktu, calon yang berdatangan dari situ bukan orang yang ada di sekitar Padang, bahkan justru di luar itu, dan kebanyakan mereka ada di Tanah Batak, jauh ke situ dan di sana lebih berkembang. Akhirnya lambat laun seminari yang ada di Padang itu tutup dan dipindahkan ke Siantar di daerah Batak, lalu berkembang juga nanti di Sibolga dan sekitarnya. Nah itu ketika ada pemetaan yang lebih jelas, ternyata daerah-daerah di sini yang lebih berkembang, sehingga sampai sekarang pun keuskupan di Padang itu tetaplah menjadi keuskupan sufragan. Keuskupan agungnya ada di Medan, lalu di Palembang. Palembang membawahi Bangka Belitung Pangkal Pinang kita katakan, yang saat ini juga sudah menjadi keuskupan sendiri sebenarnya. Justru letak keuskupan agungnya malah di Palembang, padahal pos misi awalnya justru dulu di Sungai Selan. Itu karena perkembangan jumlah umat yang signifikan ada di Palembang dan di Medan. Mudah-mudahan jawaban ini menjawab pertanyaan yang diajukannya. Jadi menurut saya alasan yang saya tahu itu karena tempat yang strategis pada saat itu. Kenapa tidak di Palembang, tidak di Medan? Karena Palembang dan Medan ya tidak tahu bahwa umat lebih berkembang di sana kalau kita lihat dari kacamata saat ini. Kalau dulu kan kita tidak tahu. Jadi lebih ke alasan tempat yang strategis. Itu sih menurut saya. Mudah-mudahan menjawab. Dan hari ini teman-teman kita akan melanjutkan pembahasan sedikit, mungkin 20-an menit ya. Kemarin kita sampai di sini data-data soal pendirian berbagai wilayah gereja ini baru, tentang kongregasi-kongregasi yang melayaninya. Ya bahwa sekarang kalau teman-teman lihat di Medan katakan sendiri tidak hanya dilayani oleh OFM Kapusin. Di Medan sekarang banyak sekali kongregasi, termasuk juga di Keuskupan Agung kita, Keuskupan Agung Palembang, juga tidak hanya dilayani oleh kongregasi SCY, sekarang udah banyak berkembang. Jadi ini dulu kita katakan ini sejarahnya. Dulu yang memulai misi atau yang kita katakan kongregasi-kongregasi yang dipercayakan untuk melayani tempat-tempat khusus seperti ini, misalnya ya Kapusin di Kalimantan dan Sumatera Utara seperti itu. Sekarang lebih kompleks, lebih diperkaya karena jumlah imam pada saat ini juga semakin banyak, khususnya di daerah kita ini. Kita lanjut ke perkembangan jumlah wilayah gerejani dan paroki. Di sini saya hanya mau menyajikan data hasil dari penelitian data dari buku buku Bapak Herman Yosef Sunu ini, mungkin kelihatan ya. Nah, saya hanya mau menyajikan data, tidak perlu dihafal, hanya cukup dimengerti bahwa dari tahun 1900 kita hanya memiliki satu wilayah gerejani yang pada saat itu masih disebut kita katakan Vikariat Apostolik, dan memiliki paroki 49 pada saat itu tahun 1900 yang tersebar di seluruh Hindia Belanda. Di 10 tahun berikutnya berkembang cukup lumayan besar perkembangannya, kita katakan ya cukup lumayan kita katakan kalau dilihat dari data ini. 1910 wilayah gereja ini menjadi 3, jumlah paroki juga semakin bertambah sampai 1940-an itu ada 15 wilayah gerejani
dan parokinya juga sudah menjadi 224. Perkembangan yang cukup besar pada saat itu. Kita lihat berikutnya. Nah, ini hanya menyajikan tampilan gambar atau foto. Kita sejenak untuk bernostalgia bahwa pertemuan para uskup se-Indonesia, mungkin ya kita sebut sekarang ini KWI, lebih tua lagi Tumawi, itu sudah ada sejak tahun 1925. Jadi ini ada fotonya, ada gambarnya pertemuan para uskup se-Hindia Belanda pada tahun 1925 di Batavia pada saat itu, di Jakarta kalau sekarang ini ya. Ini fotonya, bisa kalian mencermati, tidak ada satupun atau belum ada satupun uskup pribumi, kita katakan semuanya masih uskup misionaris ya, dari tampilan wajah-wajahnya. Tahun 1929 juga masih seluruhnya saya kira masih misionaris di sini. Pertemuan para uskup se-Hindia Belanda yang diadakan di Muntilan. Bisa kita lihat saja sedikit bernostalgia tentang wajah-wajah pendahulu misionaris yang berjasa memperkenalkan Injil di seluruh Nusantara ini. Ini di Muntilan, nggak tahu tepatnya di mana, mungkin di Seminari Menengah Mertoyudan saya sangka ya, atau di gereja mana. Nah, ini perkembangan jumlah umat. Kalau tadi perkembangan jumlah wilayah gerejani dan paroki, sekarang kita melihat perkembangan jumlah umat Katolik. Tidak untuk dihafal, juga hanya untuk dimengerti presentasenya aja, perkembangannya saja. Dimulai dari tahun 1900-an ya. 1900 dan per 10 tahun itu bertambah. Ini pribumi untuk umat Katolik yang pribumi, ini untuk umat Katolik yang Eropa. Nah, kalau kita pikir-pikir lumayan banyak ya Eropa. Hampir seimbang paling tidak. Mungkin ketika mulai tahun ini ya, tahun 1930-an, pribumi semakin banyak orang-orang kita yang masuk ke Katolik. Di orang Eropa juga berkembang tetapi tidak begitu signifikan, tapi 88.000 umat Eropa Katolik lumayan cukup banyak. Totalnya ada di sebelah kanan ini ya. Ini totalnya mulai dari 50.000 menjadi 566.000 selama kurang lebih kurun waktu 40 tahun. Ya, dibandingkan dengan perkembangan jumlah umat di agama yang lain, mungkin kita ketinggalan jauh, tetapi kalau dilihat dari sisi walaupun kita tetap minoritas, tapi perkembangan ini cukup lumayan banyak. Sebaran umat Katolik, sekali lagi ini saya hanya menyajikan data, hanya kita mengerti saja, kita pahami mana ternyata daerah-daerah yang didominasi oleh orang Katolik pada tahun kurang lebih tahun 1940-an. Di Sumatera itu ada 16.000 pribumi, 7.000 Eropa, totalnya 23.000. Di Jawa cukup banyak, ya lumayan banyak, 117 ribuan. Di Kepulauan Sunda kecil, wah ini yang paling banyak ini. Ini di wilayah timur saya sangka ya. Di wilayah timur 343.000 jumlahnya. Di Kalimantan 9 ribuan kalau di total. Lalu di Sulawesi, Maluku, Papua ada 71.000. Jumlahnya ini dari jumlah tadi ya sebenarnya. Ini penyebarannya saja. Kita bisa melihat perbandingannya. Nah, ini sekarang kita melihat perkembangan imam. Setelah kita melihat perkembangan umat, kita melihat perkembangan imam. Ya sama, kurun waktunya dimulai dari tahun 1900-an, yang pada saat itu hanya satu kongregasi, saya kira Jesuit ini ya, dengan jumlah imam yang 46 saat itu. Dalam kurun waktu yang 40 tahun, ya sebenarnya tidak banyak, tapi lumayan cukup untuk membantu penyebaran Injil di Nusantara ini. Ada totalnya 570 termasuk imam pribumi yang berjumlah 16 orang. Jadi pada waktu itu sampai tahun 1940 masih didominasi oleh misionaris yang berasal dari Belanda atau tempat lain.
karena imam pribumi masih berjumlah 16 orang. Ini tentang perkembangan imam. Jadi kalau teman-teman kita flashback sebentar ya. Dari sini kita melihat perkembangan jumlah wilayah gerejani yang sebutannya masih vikariat apostolik, lalu juga sudah ada paroki. Dari sini kita melihat perkembangan jumlah umat dari tahun ke tahun. Dari sini kita melihat penyebarannya, jadi jumlah umatnya tetap sama 566.000, hanya disebar di beberapa tempat penyebarannya. Lalu di sini kita melihat perkembangan imam, kurun waktu 40 tahun dimulai dari 1900. Menambah informasi kita, menambah pengetahuan kita tentang perkembangan gereja Katolik, baik itu umatnya, imamnya, atau wilayah gerejanya. Perkembangan jumlah ordo atau kongregasi dari 1900 sampai 1940-an, teman-teman bisa melihat di daftar, di agenda atau di daftar ini ya. Mulai dari imam, bruder, suster, lalu totalnya bisa dilihat. Sebelum tahun 1900 hanya 1 imam, 1 bruder, 5 suster. Tahun ini bisa melihat perkembangan jumlah ordo. Jumlah ordo ini ya, bukan jumlah orangnya, tapi jumlah ordonya. Ada 3 kongregasi imam, 17 kongregasi suster. Totalnya ini 58. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang pembinaan calon imam pribumi, karena para misionaris tentu juga memiliki visi ke depan bahwa selamanya mereka tidak akan di sini. Saya sangka seperti itu ya. Mereka juga membaca harus ada tenaga pastoral, ya kita katakan imam, biarawan-biarawati yang berasal dari pribumi. Maka sudah mulai dipikirkan, terutama dari Vatikan sendiri tentunya telah mendorong agar dimulainya pembinaan calon imam pribumi. Nah, pembinaan calon imam itu pasti harus ya dibuka, kita katakan harus ada seminari. Nah, persoalannya ini ada masalah utama, kekurangan kader untuk mendirikan seminari. Ya kita katakan ya bagaimana untuk stafnya, bagaimana untuk tempatnya dan seterusnya, ya masih cukup banyak kekurangan dalam hal ini. Maka yang ditempuh untuk mengatasi masalah kekurangan kader ini, jangankan kader untuk mendirikan seminari atau menjadi staf di seminari, untuk melayani pastoralia di paroki-paroki, di tempat-tempat kita katakan pelayanan, itu pun masih sangat kurang, masih sangat minim, apalagi untuk mendampingi para calon imam pasti juga sangat kekurangan. Maka ditempuh jalan pintas, yakni mengirim para calon untuk menempuh seminari tingginya di Belanda. Mungkin seminari menengah atau setingkat menengah bisa kita katakan dititipkan di suatu komunitas-komunitas seperti sekarang ini ya, komunitas diaspora sekarang ini. Tetapi seminari tinggi belum mumpuni, kita punya tenaga pastoral, pengajar untuk mendalami filsafat, teologi, dan seterusnya. Maka mereka berinisiatif untuk mengirim calon-calon ini ke Belanda, ke seminari tinggi yang ada di Belanda. Dan salah satunya dari sekian banyak yang dikirim ke sana adalah Monsinyur Soegiopranoto, yang kemarin beberapa kali sudah saya sebut ya. Apakah kalian sudah pernah menonton film Soegiopranoto? Mungkin sebagian pernah. Kalau belum, mungkin sesekali waktu ketika nanti kalian datang ke sini, kita bisa nonton bareng tentang film Monsinyur Soegiopranoto, mengenal sosok beliau ini. Tahun 1913 dibuka seminari menengah yang ada di Muntilan. Sesangka ini seminari Mertoyudan saat ini. Dan tahun 1926 dibuka di seminari menengah di Sika, di Flores ya. Jadi ini seminari-seminari yang
kita katakan seminari-seminari awal kita katakan dibuka di tanah Nusantara ini, ya di seminari yang ada di Muntilan dan Sika. Kemudian nanti berkembang di beberapa tempat termasuk di Palembang, di Padang, yang kemudian nanti pindah di Pematang Siantar, lalu ya di beberapa tempat di seluruh penjuru Nusantara mulai dibuka pendidikan calon imam ini. Dan pada tahun 1922 itu dibuka novisiat untuk kongregasi Jesuit di Yogyakarta, dan tahun 1936 dibuka seminari tinggi di Muntilan untuk para imam projo, seminari tinggi yang ada di Muntilan ini sampai sekarang. Tahun 1933 itu dibuka novisiat SVD, dan tahun 1937 dibuka seminari tinggi Ledalero di Flores ya. Itu kurang lebih ya kita katakan informasi-informasi umum tentang pembinaan calon imam pribumi, ya inisiatif dari Vatikan atau inisiatif dari misionaris untuk merekrut tenaga pastoral yang berasal dari Nusantara ini sendiri. Karena mereka sadar bahwa pewartaan ini harus diteruskan oleh orang-orang yang ada di Nusantara itu sendiri. Dan sudah ada inisiatif dari imam-imam Jesuit pada waktu itu untuk mendirikan juga Kolese Canisius Yogyakarta ini. Ya sampai sekarang ini ada ya semacam imam, bukan imam pendidikan imam, tapi pendidikan karakter kita katakan ya setingkat SMP, SMA, kalau teman-teman disingkat CC ya, Canisius College saya kira ya. Nah, ini juga pendidikan khusus laki-laki, tetapi tidak hanya imam, terbuka juga untuk umum. Saya kira sama dengan Vanlit ya saya kira ya. Nah, ini karena benar-benar didampingi oleh imam Jesuit yang punya visi dan misi yang ketat pada waktu itu, sehingga melahirkan tokoh-tokoh bangsa juga, dan salah satunya adalah Romo Wignio Suharjo SCY, pendahulu SCY. Saya kira imam pribumi pertama, saya nggak tahu apakah pertama, yang jelas ini termasuk pendahulu kita katakan ya, imam-imam pendahulu SCY yang mengalami pendidikan di sini. Nah, terus panorama umum ini juga ada tentang inkulturasi. Inkulturasi itu adalah pribumisasi gereja Katolik yang dilakukan dengan menerjemahkan doa-doa bahasa Latin menjadi bahasa Melayu. Jadi kalau teman-teman pahami pengertian inkulturasi, yaitu memasukkan budaya ke dalam atau ke ranah pengajaran atau pewartaan iman kita katakan ya. Pewartaan iman itu memasukkan nilai-nilai unsur budaya. Sebenarnya teman-teman pasti juga tahu bahwa unsur-unsur budaya dalam gereja Katolik ini sangat kaya, dimulai dari lagu, juga ada musik, juga ada tarian. Dan pada awal-awalnya sudah dilakukan oleh para misionaris dengan menerjemahkan doa-doa dari bahasa Latin menjadi bahasa Melayu. Karena sebelum Konsili Vatikan kita katakan, dulu semua ritus peribadatan berbahasa Latin. Kalau orang berdoa sementara mereka tidak mengetahui, memahami apa yang dia doakan, apa yang dia katakan, ya sama saja imannya itu ya menjadi tidak berkembang kita katakan, sulit untuk memahami iman yang diwartakan oleh misionaris. Maka misionaris pada saat itu ya punya inisiatif untuk menerjemahkan bahasa asing, pengajaran-pengajaran mereka yang masih berbahasa asingnya termasuk Latin atau Belanda atau Inggris ke dalam bahasa Melayu, terutama ini yang ada di tanah Sumatera. Yang di Jawa ya diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, yang di Sumatera Utara ya diterjemahkan ke dalam bahasa Batak atau ke dalam bahasa Nias. Dan pada tahun 1916 Pastor Antonius Valhelsen SJ menerjemahkan Katekismus Belanda ke dalam bahasa Melayu. Dan katekismus dicetak dan diedarkan secara luas di seluruh
wilayah Hindia Belanda. Salah satu terjemahannya ada di sebelah kanan, teman-teman silahkan bisa dilihat dibaca. Yang menarik itu yang Salam Maria ya, Assalamualaikum gitu kan, lebih mendekati bahasa Arab dia. Jadi juga dengan cara baca yang mungkin dulu masih belum mengikuti EYD kita katakan ya, hanya mau dilihat sekilas. Nah, kalau kita berbicara tentang ilkulturasi ini sangat sangat luas ya, sangat luas dan sangat kaya. Dan menarik bahwa ketika saya ada di Siantar itu, beberapa kamus, entah itu Jermanias, Jerman Batak, Belanda Nias, Belanda Batak, Karo, Simalungun, itu semua yang membuatnya, yang menerjemahkan itu adalah orang-orang yang berasal dari luar kita katakan, atau misionaris-misionaris asing itulah yang menerjemahkan itu. Termasuk juga inkulturasi yang ada di daerah Jawa, itu yang memiliki hati kita katakan punya perhatian khusus dengan inkulturasi itu. Kalau yang saya tahu itu ada Romo Fran Manyisuseno dengan etika Jawa yang beliau kupas secara detail, secara mendalam dalam bukunya itu. Ya, secara spontan kita katakan kenapa itu dilakukan oleh misionaris asing. Jawabannya ya mungkin karena dulu mereka yang membutuhkan itu. Mereka menjadi misionaris ingin memperkenalkan sesuatu, maka mereka harus mendalami bahasa atau budaya setempat. Tetapi kalau kita dalami lebih dalam, ya mereka mungkin yang lebih sadar daripada kita. Karena mungkin juga soal pendidikan, ilmu, pengetahuan mereka lebih zaman dulu lebih tahu, lebih paham, lebih mengerti, lebih tinggi kita katakan tingkat pengetahuannya. Jadi seperti itu ya. Kalau dipahami kenapa sekarang orang-orang kita katakan orang-orang pribumi juga tidak terlalu tertarik dengan inkulturasi, nah ini menjadi tanda tanya besar untuk kita ya, seperti itu. Karena apa? Misionaris awal pun sudah memperkenalkan iman melalui budaya. Kita pun juga sebagai orang yang memiliki budaya sekaligus orang yang beriman Katolik harus menjaga dua hal ini atau dipadukan menjadi satu hal untuk memperkaya iman kita dan kebudayaan kita. Tentunya seperti itu nilai refleksinya. Nah, ini satu atau dua contoh inkulturasi yang dinyatakan dalam bentuk bangunan kita katakan ya. Gereja Posarang, lalu Candi Ganjuran yang dipakai dua-duanya untuk peribadatan, tetapi sekali lagi mengambil budaya setempat untuk mewartakan iman. Jadi iman itu diwartakan melalui budaya yang ada di sekitar orang-orang yang diwartakan pada waktu itu. Ya kalau orang Jawa, bagaimana misionaris pada waktu itu mewartakan iman Katolik dengan cara orang Jawa, sehingga mudah sungguh dipahami, dimengerti, sehingga iman itu ditangkap dan bisa hidup. Begitu saya kira teman-teman materi singkat kita pada hari ini. Semoga kalian bisa menangkap penjelasannya. Kalau ada beberapa hal yang mau ditanyakan, silahkan ditanya di kolom komentar ini, kolom komentar YouTube ini. Dan sekali lagi, nanti bersama dengan materi ini akan saya upload mungkin ya, 1 atau 2 komunitas tentang sejarah gereja paroki di mana kalian tinggal. Untuk teman-teman yang belum mengumpulkan, tidak bosan saya menunggu untuk mengumpulkan tugasnya. Begitu saja, semoga dipahami entah materi ini ataupun presentasi dari teman-teman kalian. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.